Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Inilah salah satu bintang di booth BMW di Gias 2023, di all new BMW M2. Sudah masuk ke Indonesia dan ini mobil belum lama meluncur di dunia. Ini adalah generasi kedua dari BMW M2 dengan kode bodi G87. Dan mobil ini bukan hanya membesar dimensinya, tapi juga membesar tenaga apa yang ada di balik kapnya. Dan di video kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat semua detail dari the all new BMW M2. Sebelum kita masuk ke detailnya, kita lihat dulu konsep desain dari BMW M2 ini. Yang jujur saja menimbulkan kontroversi pada saat pertama kali gambar mobil ini bocor ke publik. Publik kaget melihat bentuknya, berharap bukan ini bentuk yang dikeluarkan BMW. Ternyata pada saat launching, ya benar bentuknya seperti ini. Jadi memang konsep desainnya, desainer BMW mengambil konsep kotak-kotak di depan itu untuk merefleksikan mobil compact M, yaitu BMW M3 E30 yang itu sangat melegenda dan coba diaplikasikan di sini. Makanya kalau Anda bisa lihat grillnya juga berbeda dengan M3 misalnya, berbeda dengan XM, berbeda dengan X4M yang sebenarnya ini adalah grill yang wajar untuk BMW, tapi di sini grillnya dibikin lebih mengotak. Kemudian di sini bagian kanan dan kiri bumper juga mengotak. Bagian tengahnya mengotak lagi. Tapi mobilnya sendiri bentuknya tidak boxy, berbeda dengan E30 yang memang boxy. Kalau kita bisa lihat ke belakang, nah di belakang tidak seboxy yang di depan. Oke, di sini ada unsur boxinya, tapi begitu lampunya tidak. Nah, inilah yang membuat BMW M2 ini secara desain menimbulkan perdebatan. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Saya sendiri begitu melihat langsung mobil ini memang tidak seperti pada saat saya melihat di gambar. Ketika saya melihat di gambar, aduh kok begini bentuknya. Tapi begitu melihat sendiri, oh oke, dia cukup proporsional, dia juga khas dan langsung ketahuan bahwa ini adalah sebuah M2. Walaupun tetap saya tidak bisa bilang bahwa ini adalah M2 yang tercantik. Padahal M2 baru 2 generasi. Generasi yang pertama itu lebih pas desainnya. Sedangkan yang ini bagus, tapi membutuhkan waktu untuk terbiasa. Tapi terlepas dari desainnya yang mana itu adalah bisa Anda sesuaikan dengan preferensi atau selera Anda, mobil ini membesar. Dia lebih lebar 33 mm, dia lebih panjang sampai 100 mm. Jadi mobil ini mestinya akan memberikan ruang yang lebih lega dibandingkan M2, padahal sebenarnya M2 sebelumnya ya oke lah, sudah bisa 4 orang dewasa walaupun agak sempit. Ini mestinya sedikit lebih besar. Nah, atap, nah sekarang seperti M3 dan M4 dia menggunakan carbon fiber. Dan ini dibandingkan kalau misalnya memakai atap besi biasa, ini hemat 6 kg hanya dari atap karbonnya saja. Mungkin 6 kg tidak begitu terasa, apalagi tenaga mesinnya sangat besar. Tapi efeknya adalah satu, pertama center of gravity-nya jadi lebih rendah karena mengurangi bobot yang di atas. Serta ini keren sekali dilihatnya dengan atap carbon fiber seperti ini. Mesin yang digunakan ini mirip dengan yang digunakan di M3, yaitu 3000 cc, 6 silinder, turbo, dan tenaganya. Kalau M2 competition sebelumnya yang sudah competition saja itu
tenaganya di kisaran 420-an HP. Yang ini tenaganya meningkat sampai 460 HP. 460 HP untuk mobil semungil ini. Dan dia memiliki torsi 550 Nm yang disalurkan ke roda belakang lewat dua pilihan transmisi. Otomatis 8 speed seperti yang di sebelah saya ini, atau manual 6 speed. Ada manual yang juga dimasukkan ke Indonesia. Dan untuk 0 sampai 100 km per jamnya akselerasinya untuk yang Matic itu diklaim 4,1 detik. Sedangkan untuk yang manual, karena sekarang tangan kita tidak bisa mengalahkan komputer untuk memindahkan gigi secara cepat, dia 4,3 detik. Itu pun kalau Anda perfect ininya pindah giginya. Jadi untuk performa maksimal memang yang otomatis, tapi untuk kesenangan mengemudi maksimal tersedia Matic 6 speed. Top speed mobil ini dibatasi secara elektronik di 250 km per jam, tapi kalau Anda bisa mendapatkan paket opsional untuk membuka limiternya, maka mobil ini dalam keadaan standar bisa melaju sampai 285 km per jam. Karena ini sebuah BMW M, sudah pasti mobil ini menggunakan big brake kit, bahkan disnya berventilasi. Bannya sendiri belang, depan itu 19 inci, belakang 20 inci. Ukuran bannya yang di depan itu 275/35 R19, sedangkan yang di belakang 285/30 R20. Nah, sekarang kita akan bicara harganya karena unik harganya. Jadi ada dua tipe dari BMW M2 ini, yang manual 6 speed dan yang otomatis 8 speed. Yang otomatis 8 speed harganya 1,759 miliar rupiah off the road. Artinya kalau keadaan on the road itu sekitar 1,9-an miliar rupiah, hampir 2 miliar rupiah. Sedangkan untuk yang manual ternyata lebih mahal, dan lebih mahalnya cukup jauh, 200 juta rupiah lebih, yaitu 1,989 miliar rupiah off the road, artinya hampir 2,2 miliar rupiah. Alasannya adalah karena memang secara base price mobil ini di Jerman adalah yang versi Matic, sedangkan yang manual itu adalah optional. Jadi Anda harus menambah memang untuk manual, serta untuk yang di Indonesia manual itu dimasukkan dalam trim yang mereka sebut sebagai Puris. Jadi ada sejumlah trim carbon fiber termasuk joknya di dalam yang itu terlihat lebih eksklusif dan keren, makanya harganya lebih mahal. Bagasi belum elektrik, dan itu hal yang bagus karena satu, tidak membutuhkan bagasi elektrik untuk sebuah BMW M2 yang hanya akan menambah beratnya saja, tapi kapasitas bagasinya besar, ini membesar dari sebelumnya, dan ini proper bahkan untuk liburan keluar kota juga sangat cukup bagasinya, tidak ada komplain sama sekali. Bukaannya juga lebar. Tapi apakah space di dalamnya benar membesar dibandingkan sebelumnya? Sekarang kita coba. Oke, kita bisa lipat bangku ini. Nah, dia ketika kita lipat, dia secara otomatis slide ke depan. Oke, sekarang kita akan duduk di, ya tetap aja M2 ya, nggak gampang juga naiknya. Sekarang saya akan duduk di belakang kanan. Jadi ini jok depan ini sudah saya sesuaikan dengan posisi berkendara saya. Saya tingginya 177 cm. Ini posisi ideal saya, dan ya masih ada space. Kepala saya nggak selamat, maksudnya nggak ada space lagi sisa di belakang. Jadi untuk yang di belakang sebaiknya tingginya di bawah 170 cm. Kalau nggak, Anda harus seperti ini duduknya, karena dia bentuknya coupe, jadi dia tidak memiliki headroom yang cukup. Tidak bisa 3 orang di belakang, hanya bisa 2 orang. Dan di bagian tengah ini untuk meletakkan barang, tapi Anda bisa mengatur AC-nya triple zone, 2 di depan dan ada 1 di belakang. Dan di sini ya tidak banyak yang bisa Anda nikmati di bagian belakang, selain Anda mungkin hanya iri dengan teman Anda yang menyetir BMW M2 di depan. Sekarang kita ke depannya. Ya sedikit membesar dibandingkan sebelumnya, tapi tetap bukan tempat yang layak bagi orang dewasa untuk berjalan jauh di bagian belakang. Berbeda dengan bagian depan. Wow.
Ini posisi berkendaranya sangat-sangat ergonomis. Dan ini penyetelan setirnya bisa tilt dan teleskopik. Dan teleskopiknya itu jauh. Jadi benar-benar Anda tuh bisa menikmati posisi duduk di mana kaki itu lumayan selonjor ke depan. Dan Anda duduk benar-benar seperti di mobil sport. Head-up display sudah standar. Interiornya sendiri ini sudah mengikuti bahasa desain dan teknologi terbaru BMW. Ada BMW Live Cockpitnya. Ini 12,3 inci. Kemudian ada BMW Command displaynya ini yang di tengahnya ini 14,9 inci, besar sekali, dan dia sudah menggunakan BMW Operating System 8. Jadi yang modelnya itu seperti gadget ya. Jadi ada menu-menu yang bisa Anda pilih secara langsung dan bisa Anda pindah-pindahkan. Untuk orang yang mungkin sudah berusia di atas 50, mungkin nggak terlalu gampang untuk mengoperasikan BMW Operating System 8 ini. Tapi kalau buat orang yang muda yang suka teknologi, maka sistem ini benar-benar enak karena mirip dengan gadget Anda. Anda bisa memindah-mindahkan icon sesuai dengan preferensi Anda. Nah, dia juga punya M-Drift Analyzer. Jadi kita bisa drifting dan dinilai berapa nilai driftnya. Ini seolah-olah meng-encourage kita untuk drift dengan mobil ini. Kemudian ini instrumennya keren sekali. Ada tampilan yang eksklusif untuk M juga, serta rasanya di sini memang benar-benar sporty. Pedal shift carbon fiber, konsol tengah carbon fiber, bentuk tuas transmisinya khas M dengan emboss M di sini. Ada tombol M1 dan M2, di mana ini adalah tombol preset ya, kita sudah menyetel M1 dan M2 itu mau seperti apa karakter mobilnya, karakter keganasan mobilnya, dan Anda tinggal shortcutnya tinggal pencet M1 atau M2 ketika berkendara. Kemudian joknya ini sangat suportif. Dia semi bucket dari kulit dengan warnanya M ada di sini. Tapi memang ini yang matic. Kalau yang manual itu lebih keren banget. Dia benar-benar BMW itu memberikan carbon fiber seat. Carbon seat itu keren sekali bentuknya. Ini ada nih di luar negeri karena kebetulan di Gias itu tidak dipamerkan. Tapi yang manual memang yang lebih keren interiornya. Agak gimana gitu ya, karena secara interior lebih sporty, tapi secara performa sebenarnya manual bukan yang paling sporty. Sedangkan untuk Matic yang dia lebih sporty tapi tidak tersedia option jok karbon seperti yang di manual. Tapi ya begitulah. Oke, yang lainnya normal seperti BMW lainnya, materialnya berkualitas, panel empuk di mana-mana gitu ya. Tapi yang istimewa memang adalah panel-panel carbon fibernya ini, serta tampilan displaynya, serta setirnya khas BMW ya. Walaupun M2 itu model terkecil, tapi lingkar setirnya ini tetap terasa besar. Untuk kita tangan orang Asia ya, mungkin ini tangan orang Eropa pas, tapi kalau kita tangan orang Asia ya sedikit agak kebesaran, tapi tetap mantep megangnya. Dan wah, udah kebayang sih gimana asiknya menggeber mobil ini. Dan rasanya bisa benar-benar tenggelam dalam keasikan berkendara kalau kita bawa mobil ini karena aura dari kokpitnya. Di sini ada USB-C dan tempat penyimpanan yang lumayan besar. Kemudian di sini ada USB-A. Jadi ada USB-A, ada USB-C. Di sini ada 2 buah cup holders. Dan dia belum dilengkapi dengan dia sudah dilengkapi dengan wireless charging. Atau iya, coba kita cek apakah ini wireless charging. Ya betul, wireless charging. Di sini ada laci dengan kapasitas kecil, dan di sini ambience light-nya tuh kecil, tipis, dan terlihat mahal gitu ya. Sunroof tidak ada, tapi nggak apa-apa, rela mengorbankan sunroof demi atap carbon fiber ini. Audio sudah Harman Kardon, dan rasanya Anda tidak akan terlalu banyak mengutak-ngatik kabin ini, karena begitu Anda masuk mobil ini, Anda pengen langsung masuk ke D, langsung pencet M1 atau M2 dan nikmati rasa berkendaranya.
well, sudah selayaknya mobil ini akan sangat mengasyikkan dan sangat menegangkan, memberikan kesenangan tersendiri pada saat kita mengendarainya. Tapi itu baru saya tahu persis ketika nanti bisa meminjam mobil ini dalam jangka yang panjang. Tapi untuk sekarang sekian dulu video first impression di all new BMW M2 ini. Luar biasa, salut buat BMW yang cepat memasukkan mobil ini, bahkan memasukkannya bukan hanya yang matic tapi ada yang manualnya juga. Serta kita tunggu nanti sampai tersedia unit tesnya dan saya akan bisa memberitahukan kepada Anda bagaimana impresinya di jalan, bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana performanya, konsumsi bahan bakarnya, apa saja kelebihan dan kelemahannya. Tapi untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.